Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan terbaru dari Kiai Maduddin Usman Al-Bantani per 4 November 2023. Judulnya Surat untuk Robitoh Alawiyah dan Gus Rumel. Teman-teman bisa membaca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi atau bisa mengikuti pembacaan saya. Penulis pagi tadi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Robitoh Alawiyah RA di Jakarta dan Gus Rumel di Jepara. Jadi dua surat telah melayang. Surat itu kepada Ketua RA terkait dengan masifnya para keturunan Ba'alawi yang mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti, baik secara pustaka maupun hasil uji DNA, bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat kepada Gus Rumel terkait klaimnya tentang penemuan kitab sezaman. Mungkin besok surat itu baru sampai di kantor Robitoh Alawiyah dan butuh beberapa waktu sampai ke Jepara. Terkait dengan tulisan Gus Rumel bahwa ia menemukan bukti sezaman itu, penulis tidak melihatnya demikian. Beberapa sanad hadis yang ditampilkan oleh Gus Rumel yang katanya dari sebuah manuskrip sezaman itu mencurigakan. Ia tanpa alamat, tiada penulis yang disebutkan, tiada tahun penulis yang dinyatakan. Katanya masih dirahasiakan. Bukan rahasia, tetapi karena itu hanya PHP belaka. Manuskrip itu bukan tentang tahun yang disebutkan, tetapi tentang tahun berapa manuskrip itu ditulis. Isinya pun membagongkan. Misalnya tentang sanad hadis yang menyebut, telah menceritakan kepadaku ayahku dan pamanku Ubaidillah, keduanya putra Ahmad Al-Abah. Kalimat ini nampak sekali dipaksakan. Muhammad bin Ali Ba'alawi, baik ia tanda kutip Sohib Mirbat atau ia tanda kutip Faqih Muqaddam, tidak dikenal sebagai perawi hadis. Jelas itu manuskrip abal-abal. Gus Rumel mengatakan ia menemukan bukti sezaman Ahmad Al-Muhajir. Jelas jika yang dimaksud Ahmad Al-Muhajir itu adalah Sayyid Ahmad bin Isa, tentu bukti sezaman itu banyak. Karena Sayyid Ahmad bin Isa memang sosok historis yang terekam kitab-kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bukti sezaman yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini yang tidak akan pernah ditemukan sampai, tanda kutip, puyuh buntutan. Selain itu, Gus Rumel juga mengaku ia menemukan bukti sezaman Muhammad, tanda kutip Sohib Mirbat, dan tanda kutip Faqih Muqaddam. Ini juga tidak mungkin. Algoritma penelusuran kitab-kitab abad 6-9 mengarah kepada bahwa Muhammad tanda kutip Sohib Mirbat adalah fiktif. Sedangkan tanda kutip Faqih Muqaddam, fakta kesejarahannya meragukan dan glorifikasi individunya kental. Ia bukanlah ia yang disebut dalam tulisan-tulisan Ba'alawi. Kitab-kitab berangka tahun yang sama dengan tanda kutip Sohib Mirbat Ba'alawi banyak ditulis. Namun ia tidak menyebut ada sosok seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad tanda kutip Sohib Mirbat yang tinggal di Mirbat. Manuskrip kitab Arba'in karya Ali bin Jadid yang diklaim Gus Rumel telah ditemukannya dikatakan di dalamnya ia, dalam kurung Ali bin Jadid, mendapatkan riwayat dari Muhammad tanda kutip Sohib Mirbat dan kakek-kakeknya. Luar biasa, tokoh fiktif dapat meriwayatkan hadis. Terlepas dari semua itu, setiap klaim bisa diuji. Kita hargai energi yang telah dikeluarkan, baik moral maupun material. Gus Rumel mengatakan, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Jika memang ada kekosongan jadwal, akan saya datangi ke sana. Saya punya banyak sebutan dan panggilan, tapi tanda kutip kabur dari dialog bukanlah salah satunya. Saya lanjutkan ya. Penulis telah menyampaikan undangan diskusi melalui sahabat Hanif Farhan. Sebelum sahabat Hanif Farhan menentukan waktu, Gus Rumel menjawab, status saya kemarin sepertinya harus saya kasih disclaimer seperti berikut. Pertama, saya ada pekerjaan di rumah. Kemungkinan akhir pekan dalam kurung Sabtu Minggu saya bisa meluangkan waktu. Kedua, November-Desember ini saya memang belum bisa kemana-mana jika jaraknya tidak memungkinkan. Sore sudah bisa pulang. Intinya Gus Rumel tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banten seperti statusnya di YouTube. Tinggal tentukan saja tempat dan waktunya, status yang begitu gagah. Intinya sih tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banten seperti statusnya di YouTube. Kalau di YouTube kan dia bilang tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Saya lanjutkan. Melihat beberapa YouTuber yang mengkoreksi klaim sumber sezaman Gus Rumel yang penuh kerancuan,
Penulis sebenarnya sudah pesimis apakah bermanfaat berdiskusi dengan Gus Rumel. Tetapi penulis khawatir bahwa kesengajaan berbohong tidak mendapat nasihat yang diperlukan untuk keselamatan dunia dan akhirat saudara sesama muslim. Alasan demikian pula lah kenapa penulis banyak membagi waktu antara menjalankan tugas utama mengajar santri dan menulis masalah nasab serta membaginya kepada kaum muslimin. Penulis yakin saudara-saudaraku Balawi yang hari ini marah, mereka nanti di hadapan Allah dan Rasulnya akan berterima kasih. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.